Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Abdas sami'il alim nasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah zanallahu wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat di lokasi Masjid Darul Ihsan Cooperative University Telkom Bandung, kita akan membahas sebuah tema. Jadi kajian kita ini adalah kajian tematik ya, makanya pakai tema. Temanya adalah hifdzul bir, yaitu menjaga kebaikan. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ketika mensyarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentang menjaga kebaikan ada beberapa dalil baik dari ayat maupun hadis yang berkenaan dengan perkara tersebut. Namun sebelumnya, materi ini penting untuk juga kita sampaikan. Mengapa saya pribadi mengambil materi ini? Karena nanti ada dalil-dalil yang itu berkaitan dengan diri kita. Dan kalau saya berkaitan dengan diri saya juga. Tidaklah dinafikan bahwasanya keadaan kita sebagai manusia itu memang ada kalanya mengalami kelesuan, penurunan semangat pada amalan-amalan yang sama ya, yang sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Bisa dipahami? Jadi kadang-kadang muncul rasa kelesuan. Kita melakukan suatu amalan yang sama dan lama. Ya, seperti amalan seseorang yang misalnya dia rutin ya bersedekah begitu kan. Maka mungkin kadang-kadang muncul ya, kok saya bersedekah terus gitu barangkali. Termasuk juga mungkin melebar kepada amalan-amalan yang lain, kok sholat gitu kan. Sehingga ada kesan bahwasanya sholat itu menjadi sesuatu yang lama-lama akhirnya menjadi sesuatu yang bukan dibutuhkan, tetapi sebagai sebuah ya sekedar memenuhi kewajiban saja akhirnya misalnya. Dan terlebih lagi nanti hadis yang kita sebutkan berkaitan dengan sholat sunnah. Oleh karenanya tema ini yang jelas berbicara tentu untuk saya sendiri juga khususnya, dan ini berbicara tentang kita gitu kan, berbicara tentang orang-orang yang cinta ibadah, yang ingin mengharapkan surga dalam ibadahnya, maka dia diuji kesabarannya untuk menjaga amal kebaikan yang dia lakukan. Beberapa dalil yang dijelas oleh para ulama ya
ya termasuk yang dikumpulkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, yaitu diantaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah taala berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya begini, seringkali barangkali ketika kita membaca ayat ini, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib diri mereka sendiri. Seringkali kita menafsirkan atau memahaminya satu sisi saja. Artinya kalau kita ingin baik itu, kita harus berusaha untuk jadi baik. Kalau kita ingin taat itu, kita harus berusaha untuk menjadi taat. Karena Allah itu melihat usaha kita. Nah, seringkali kita pahami demikian, begitu kan? Tetapi sesungguhnya tafsiran ayat ini itu juga memberikan tafsiran yang terbalik. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Ya, bahwasanya sesungguhnya Allah pun tidaklah mengubah kalian itu menjadi sesat yang tadinya kalian di atas petunjuk, kecuali kalian memilih kesesatan tersebut. Sebagaimana Allah itu tidaklah mengubah kalian menjadi maksiat yang sebelumnya taat, kecuali karena kalian yang memilih maksiat dibanding taat. Dan ini yang kadang kurang kita perhatikan ketika membaca ayat tersebut. Jadi ada seseorang yang melakukan biasa amalan kebaikan, amalan ketaatan, lalu kemudian berubah, ya, akhirnya tidak lagi dilanjutkan, yang akhirnya berubah menjadi amalan kemaksiatan. Dan ini masuk dalam tafsir ayat ini. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri. Maknanya begini, Allah tidaklah mengubah seseorang itu dari buruk menjadi kebaikan kecuali bila hamba itu mau berusaha untuk baik. Ya. Sebaliknya Allah pun tidaklah mengubah satu kaum itu menjadi buruk kecuali dia memilih keburukan yang tadi sebelumnya baik. Gitu. Ini ayat yang bersentuhan langsung dengan materi kita, yaitu dalam hal menjaga kebaikan. Sebab kalau kebaikan itu tidak kita jaga, maka Allah pun akan mempermudah perubahan itu. Bila seseorang dia mulai meninggalkan kebaikan yang biasa dia lakukan, maka kemudian dia mengubah menjadi keburukan, maka itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mengubah dia menjadi buruk. Mengubah dia menjadi maksiat. Dari sebelumnya taat. Ya. Dari tauhid menjadi syirik. Dari sunnah menjadi bid'ah. Dan seterusnya. Sehingga satu pelajaran juga berkaitan dengan negeri kita Indonesia ini, terutama kejadian beberapa waktu yang telah lalu ketika ada seseorang yang menistakan Al-Quran, maka bergejolaklah, bereaksilah dengan reaksi yang sangat sangat gencar begitu terhadap penolakan tersebut. Sampai-sampai ada seseorang yang terkesan berani mengatakan bahwa dia itu pasti neraka. Maka sesungguhnya seorang muslim itu berhati-hati dengan sikap demikian. Mengapa? Karena sebelum dia mati, kita tidak bisa memastikan seseorang itu pasti masuk neraka. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah, yang menistakan Al-Quran banyak. Tapi kemudian Rasulullah masih hidup, Allah berikan hidayah sehingga mereka menjadi muslim dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Sebaliknya pula, siapa yang bisa menjamin seseorang itu yang tadinya Islam sampai matinya Islam tidak murtad? Tidak ada yang bisa menjamin.
Oleh karena itu, kejadian yang ada di tengah kita jangan sampai membuat kita lepas kendali, lepas kontrol. Ya, melihat sebuah kesalahan yang sudah sangat fatal, lalu kita memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Seolah-olah kita memastikan bahwa dia matinya pasti kafir. Betul, perbuatannya perbuatan yang kita celah, perbuatannya kita kutuk, perbuatannya kita marah dengan hal itu. Betul. Tetapi sampai kebablasan memastikan dia pasti masuk neraka, ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana tadi, tidak ada yang seseorang bisa memastikan matinya dia tetap Islam, tidak murtad, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mengubah sesuatu kaum sampai kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Baik yang tadinya baik berubah menjadi buruk, atau yang buruk menjadi baik. Maka oleh karena itu kesolehan, kebaikan itu adalah pilihan kita. Kalau kita ingin tetap baik, maka berusaha untuk jadi baik. Kalau kita berusaha untuk menghindar keburukan, maka berusaha untuk menghindar keburukan, insya Allah akan jaga dari keburukan itu. Sebagaimana Rasul bersabda, ya, "May yataharra al-khaira yu'tah, wa may yatawaqqa asy-syarra yuqah." Barang siapa yang kemudian dia terus berusaha, terus berjuang untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuknya. Sebaliknya, dan begitu pula, seseorang yang terus berusaha dan berjuang untuk menjaga diri dari keburukan, terus dia berusaha untuk menjaga dari keburukan, maka Allah akan jaga dirinya. Nah, hadis itu dan materi kita ini adalah materi yang berkenaan dengan benteng, salah satu benteng-benteng kita dalam menghadapi fitnah, dalam menghadapi kerusakan yang sifatnya sudah multidimensi di zaman kita sekarang ini. Maka oleh karena itu salah satunya adalah teruslah kita beramal, teruslah kita menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena bila kita tidak jaga, maka siapa yang bisa menjamin seseorang itu kemudian dia berubah menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang nanti berbuat maksiat? Siapa yang bisa menjamin? Sehingga ketika kita menghadapi banyak godaan-godaan di zaman sekarang ini, betapa salah satu bentengnya apa? Sibukkan diri kita dengan amalan soleh. Sibukkan diri kita dengan amalan soleh dan terus kita jaga. Itu dalil yang pertama, surah Ar-Ra'd 11. Dalil yang kedua, yang berkenaan dengan menjaga kebaikan, diambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl 92. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti seorang wanita yang menguraikan benang yang sudah dia pintal dengan kuat, lalu kemudian menjadi tercerai-berai kembali. Ya, menjadi tercerai-berai kembali. Maknanya adalah, ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, maknanya adalah begini. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang memintal kain wol, lalu tatkala ia sudah memintal dan membaguskannya, ia robek-robek dan dia urai kembali. Jangan seperti itu. Tapi hendaknya kalian tetap dan kontinu terhadap apa yang telah kalian lakukan. Ya. Maka di sini tentunya Allah menggambarkan amalan itu ada sesuatu yang sebenarnya dia membutuhkan usaha panjang. Jadi artinya begini, kalau seorang wanita yang memintal wol, dia memintal wol itu kan membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ilmu juga, gitu kan, membutuhkan waktu. Nah, maka suatu hal yang sangat disayangkan dan tentu merupakan bentuk celaan bila seseorang yang sudah mengeluarkan tenaganya, waktunya, biayanya, pikirannya, lalu kemudian setelah sudah terbentuk, lalu kemudian dihancurkan. Maka Allah mengumpamakan amalan-amalan soleh juga demikian.
Seseorang itu kemudian dia bisa beramal itu kan berproses, betul nggak? Misalnya seorang wanita, dia berpakaian lebar gitu kan, itu kan tidak ujuk-ujuk jadi satu hari, betul nggak? Wanita maksud wanita. Iya, dia berproses. Yang tadinya pakainya pakaian gaul, ya, bergaul sama siapa saja, karena dia wanita gaul. Berpakaiannya mengikuti selera pergaulan umum. Tiba-tiba dia mulai belajar agama. Itu kan gak ujuk-ujuk langsung berubah 100%, begitu kan? Pasti berproses. Dia mengeluarkan segenap keberaniannya untuk berubah dikit-dikit. Yang tadinya gak pakai jilbab, gak pakai kerudung, dia mulai pakai kerudung. Kerudung kecil dulu. Celananya, bawahnya masih pakai celana, masih. Ya, gitu. Mulai terus datang pengajian, terus belajar, mulai berani melebarkan sedikit, mulai pakai jubah, masih warna-warni, ya, sampai terus bertambah ilmunya, maka akhirnya dia istiqomah. Maka merupakan celaan bagi seorang wanita yang kemudian dia telah sampai pada puncak istiqomahnya, kesempurnaan berpakaian secara sebagai seorang muslimah, lalu kemudian dia lepaskan, dia tanggalkan seperti semula lagi. Sama seperti para laki-laki yang sudah memanjangkan jenggotnya, yang menghidupkan sunnah. Manjangin jenggot itu bukan waktu sebentar loh. Ya, coba saja, itu jenggot itu tumbuh tuh nggak begitu tumbuh langsung panjang satu hari, nggak ada. Ya, punya jenggot sepanjang ini kayak saya ini, ya, itu butuh waktu. Ya, kalau saya hitung, saya mulai kuliah gitu kan, di semester 5 mulai ngaji, tumbuhnya dikit gitu. Dikit, ya mungkin ada sekitar 5 tahun lah. Masa di waktu 5 tahun lebih satu hari langsung tiba-tiba langsung dikurut begitu? Aneh. Anda memanjangkannya 5 tahun, butuh keberanian begitu kan? Butuh kesiapan mental. Bersama dengan ilmu juga Anda kumpulkan tentang bagaimana hukumnya memanjangkan jenggot. Itu kan butuh ilmu itu. Meyakinkan, benarkah jenggot ini harus dipanjangkan? Apa dalil-dalilnya? Mana faktor-faktor penguatnya? Bagaimana situasi yang saya hadapi di dalam masyarakat saya, di keluarga saya? Banyak sih yang kita pertimbangkan loh, memanjangkan jenggot itu. Jangan dikira ini tuh jadi hanya sekedar apa? Jadi saja. Butuh banyak kesiapan. Sebagaimana wanita, apalagi wanita yang pakai cadar, butuh banyak kesiapan. Termasuk celana tengatung gitu kan, butuh banyak kesiapan. Gak ujuk-ujuk jadi begitu. Maka merupakan sebuah hal yang tercela bila dia telah mengumpulkan sekian tenaganya, kemampuannya, kejiwaannya, psikologinya, lalu kemudian dia tinggalkan. Pertanyaan saya, bisa nggak terjadi? Oh, sudah banyak contoh. Ya, bahkan ada cerita dari istri saya, ya. Dia itu, di istri saya kan dulu kan ya belum seperti sekarang lah. Dulu yang menyemangati dia untuk berpakaian muslimah itu temannya. Sekarang malah temannya malahkah menjauh. Dari cara berpakaiannya berubah. Kadang kita mengatakan, dia yang mengenalkan saya terhadap sunnah. Sekarang malah dia yang menjauh dari, bahkan menjela sunnah. Ada kan yang seperti terjadi pada sebagian orang. Maka siapa yang bisa menjamin hari ini kita ngaji di sini, hari ini kita belajar tentang sunnah Rasul, hari ini kita berbicara tentang kebaikan, hari ini kita berbicara tentang nilai-nilai norma-norma agama. Siapa yang bisa menjamin 10 tahun ke depan, ya, jonggot ini masih tetap ada di dagunya? Siapa yang bisa menjamin cadar itu masih nempel di wajahnya? Siapa yang bisa menjamin celana itu masih ngantung di atas mata kakinya? Siapa yang bisa menjamin seorang itu datang terus ke majelis ilmunya? Nggak ada yang bisa menjamin. Banyak orang yang di awal pengaji itu semangat, ayo ngaji, semangat gitu. Setahun, 2 tahun ngaji, datang majelis ilmu, ke masjid, taklim gitu kan. Sejalan setahun, 2 tahun, semangat 5 tahun, menginjak tahun ke-15, dia merasa,
Apa sih ilmu tuh? Taklim itu apa sih? Oh, saya sudah senior ini. Dah, nggak perlu datang ke majelis ilmu. Sekarang sudah bisa buka internet. Akhirnya apa? Yang tadinya rutin datang ke majelis taklim, ada misalnya internet segala macam, akhirnya dia tinggalkan datang ke majelis ilmunya. Adakah keburukan di situ? Nanti kita akan bahas penjelasan sesuai tentang masalah itu. Dalil yang ketiga diambil dari surah Al-Hadid, di ayat yang ke-16. Wallahi ya ikhwan, masya Allah antum. Sebagaimana saya sampaikan tadi, apa yang anda bahas ini juga bicara tentang diri ana. Saya ini mulai memanjangkan jenggot itu, mulai mengenal sunnah itu di tahun 94. Apalagi Ustadz Abu Haidar, hafizahullah ta'ala. Beliau guru kita. Jadi sudah berapa tahun umur jenggot saya? Dari 94 saya mulai mengaji sunnah. Sudah berapa tahun? Hah? Berapa? 22 tahun. Ada nggak yang hadis ini umurnya 18 tahun? Ada. Antum umur berapa tahun? Akhi? 16 tahun. Jenggot anda lebih tua daripada antum. Di antara majelis kita ada yang umurnya 16 tahun. Jenggot anda ini lebih tua daripada. Jadi ketika jenggot kita ini tumbuh, dia belum lahir. Sudah bertahan berapa tahun tadi jenggot ini? 22 tahun. Mudah-mudahan sampai Allah mewafatkan kita, ya jenggot tetap tumbuh di tempatnya. Amin. Karena ujian itu macam-macam. Kalau dulu ya ujian bagi orang-orang yang berjenggot itu disodotkan dengan pandangan-pandangan seperti hewan. Saya sendiri mengalami itu di awal tumbuh itu. Ada teman kuliah itu bilang kayak kambing loh, gitu kan. Senyum aja kita gitu. Kita mau jawab apa gitu kan? Ya mungkin barangkali ketika kita juga belum kenal sunnah, ya panah-panah itu mungkin ada pada diri kita dulu gitu kan. Jorok lah, kayak nggak bisa ngurus diri lah gitu kan. Kan kelihatannya kalau pakai jenggot tuh kayak yang nggak jorok, kayak nggak ngurus buka gitu kan, dibiarin itu kayak nggak diurus gitu kan. Kalau diurus kan kayak rumput gitu kan, rumput biarkan panjang depan rumah kan jadi kotor rumahnya. Mestinya kok rumput itu dipotong. Nah jenggot tuh kayak gitu, kalau dibiarkan panjang tuh kayak rumput depan rumah, jadi belukar gitu, jorok ente. Bah, sekarang tidak lagi modelnya kayak gitu. Sekarang jenggot dianggap apa? Kesannya ekstremis, teroris dan is-is yang lain. Teruji lagi, masanya beda. Tapi tahukah antum? Saya nggak tahu ya, saya merasa khawatir saja. Nanti ada masa jenggot itu menjadi pujaan para wanita. Sekarang lagi tren loh, ada pakai jenggot diwarnain, kemudian bentuk celana jadi kayak pakai karet gitu kan, jadi tren. Bahkan karena ada penelitian jenis jenggot mana yang disukai oleh para wanita, diuji dengan syahwat akhirnya. Jadi pakai jenggot itu bukan mengikuti sunnah, tapi pakai jenggot itu agar disukai lawan jenisnya. Teruji lagi, yang dulu orang dengan lihat yang jenggot itu awas nih teroris, awas nih ini segala macam aliran ekstremis. Sekarang enggak, malah digoda kalau lewat di jalan. Bisa jadi teruji seperti itu. Atau belum mengalami ya? Mungkin bisa dialami di zaman kita sekarang. Betul. Teruji lagi. Tapi bisa jadi ada waktunya. Kemudian memang itu tidak bisa dipertahankan ketika seorang itu tak pandai menjaga mengapa dia memanjangkan jenggotnya. Kalau dia yakin bahwa dia beribadah kepada Allah, maka dia akan jaga itu sampai akhir hidupnya. Dia akan berusaha. Setiap bentuk ujian-ujian datang, baik berupa hal yang tidak disukai, berupa celaan-celaan, atau sesuatu yang disukai berupa pujian-pujian, dianggap sama. Itu kiat menghadapi fitnah. Celaan tidak membuatnya gentar, sebagainya pujian tidak membuatnya lupa diri. Itu penting. Itu penting.
Jadi celaan dan pujian itu sama. Kenapa? Yang menjadi tolak ukurnya bukan pujian atau celaan manusia, tapi dia lakukan semua ini karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ dia akan bisa istiqomah dengan amalnya. Dari situ dia akan bisa istiqomah dengan amalnya. Al-Hadid 16, Allah Ta'ala berfirman, Allah melarang kita orang mukmin seperti orang kafir. Al-Kitab, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Artinya maksudnya bahwasanya mereka itu dulu beramal soleh. Mereka dulu itu beramal soleh. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Amal soleh yang dia lakukan itu mulai masuk tahun sekian, berlalu masa yang panjang. Ya, maka dengan berlalunya waktu itu keraslah hati mereka, lalu akhirnya mereka meninggalkan amal-amal soleh tersebut. Maka janganlah kalian seperti mereka. Janganlah kalian seperti mereka. Aspek kita sebagai unsur manusiawi kadang-kadang ada muncul kelesuan gitu. Udah bertahun-tahun kita beramal ini. Kalau anak muda lagi awal-awalnya itu lagi senang-senang sebab prinsip mencari sebuah jati diri gitu kan. Tapi kok jati diri udah dapat, masa mudanya udah lewat gitu kan. Tetapkah dia istiqomah ketika waktu itu panjang berlalu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan waktunya kapan. Bisa jadi begini, seseorang yang misalnya menghidupkan sunnah-sunnah, memanjangkan jenggotnya misalnya, sampai berlangsung sekarang 50 tahun. Apakah Anda tetap istiqomah? Dulu di awal masih pemuda, masih mahasiswa, rajin datang masih ilmu. Sekarang Anda menjadi orang tua, punya anak mahasiswa. Apakah Anda tetap datang majelis ilmu? Kadang-kadang seorang mulai merasa gitu. Sudah mulai merasa ada yang tidak perlu lagi datang majelis ilmu. Itu dalil yang ketiga, ya, Al-Hadid ayat 16. Sedangkan dalil yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wala takun mislu fulan kana yusallil lail wa yatrukuh. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Dahulu dia sholat malam, lalu kemudian ia tidak mengerjakannya lagi. Nah, di sini kita lihat Syekh Utsaimin kemudian memberikan penjelasan begini. Perkaranya adalah seorang laki-laki itu dahulunya dia mengerjakan sholat malam. Lalu kemudian itu dia tidak menjaganya, tidak mengekalkan sholat malam tersebut. Dan ini berlaku juga bagi seorang wanita tentunya. Ya, padahal kita tahu sholat malam itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi konteks Rasulullah ini konteks celaan atau bukan? Janganlah kamu seperti fulan. Ya Abdullah, wala takunu mislu fulan kana yusallil lail summa yatrukuh. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan yang dulu jadi rajin sholat malam, sekarang dia tinggalkan, tidak dikerjakan lagi. Padahal kita mengetahui hukum sholat malam itu hukumnya sunnah. Tapi Rasulullah mencela. Ya, seperti si fulan, dan maknanya bisa jadi orangnya diketahui oleh Abdullah, bisa oleh Rasulullah SAW, tapi Abdullah samarkan orang itu. Bisa jadi juga ini ya lafaz umum. Orangnya tidak ada, tapi Rasulullah berikan percontohan mungkin. Tapi intinya ya, yang menjadi pencelaan adalah ketika seorang meninggalkan amal yang telah dia rutinkan. Ini masuk dari aspek hal yang buruk. Dan inilah merupakan perkara yang terpenting. Kata Syekh Utsaimin kemudian mengatakan begini. Hendaknya seseorang ya, beliau kaitkan dengan menuntut ilmu. Hendaknya seseorang
ketika dia mulai menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama, tatkala Allah membukakan baginya kenikmatan, menuntut ilmu agama itu nikmat tidak? Nikmat. Kita bisa mengetahui perkara agama yang tadinya kita blank, gelap, tidak mengetahui, kemudian kita tahu nikmat tidak? Nikmat. Maka ada seseorang yang dia mulai menuntut ilmu agama, kemudian Allah membukakan kenikmatan baginya mendapatkan ilmu agama, kemudian dia tinggalkan untuk terus belajar ilmu agama. Maka sesungguhnya kata beliau ini perkataan beliau yang penting untuk kita garis bawahi. Maka sungguhnya hal ini merupakan kufur nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bisa dipahami enggak? Allah telah datangkan kepadanya kenikmatan bisa menuntut ilmu. Dia bisa datang ke bisa ilmu, dia bisa membaca kitab, dia bisa belajar ini dan itu dari agamanya, kemudian dia tinggalkan menuntut ilmu tersebut. Maka ini merupakan kufur nikmat karena dia telah merasakan nikmat tersebut. Maka oleh karena itu, jika engkau mulai menuntut ilmu, teruslah menuntut ilmu. Kecuali ada sesuatu yang sangat darurat menyibukkanmu, dan kalau tidak ada penghalang maka teruslah menuntut ilmu. Ya, karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah, dan pada kadang-kadang tertentu dia menjadi fardu ain. Dan setiap orang yang menuntut ilmu sungguhnya Allah akan membalas amalnya itu dengan pahala salat wajib. Kalau sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah gambarkan keterlaan ketika dia sudah rutin salat malam, dia tinggalkan di celah Rasulullah SAW. Pada ini salat malam adalah hukumnya sunnah, sementara menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka tentu ini lebih-lebih lagi dicela. Ya. Terlebih itu bila merupakan hukumnya wajib ain. Dan tentu pahala menuntut ilmu sama nggak hukumnya dengan pahala sholat malam? Sama nggak ikhwan? Sama nggak? Jawabannya beda. Sholat malam hukumnya sunnah, maka pahalanya sesuai kadar sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib, maka pahalanya sama dengan pahala wajib. Pahalanya sama dengan pahala wajib. Sehingga celaan meninggalkan menuntut ilmu yang sudah dia geluti ini lebih tercela dibanding seseorang yang meninggalkan sholat malam yang sudah dia lakukan rutin. Nah, ini merupakan nasihat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua. Untuk tidak berhenti, untuk terus dan terus belajar. Untuk terus dan terus ya menuntut ilmu sampai Allah mencabut nyawa kita. Kadang seseorang itu merasa bahwasanya ya dia sudah punya banyak majalah, dia sudah punya WA group, ini tinggal klik kopas dan segala, merasa dia sudah ilmu sudah terkumpul pada dirinya dan nggak perlu kemudian dia merasa untuk menuntut ilmu. Padahal dulu dia rutin ingin suatu masalah tentang akidah dia runtut. Banyak sekarang salah satu keliru dalam belajar adalah seseorang belajar itu instan, semuanya berdasarkan kebutuhan instan. Padahal kita tahu bahwasanya buah dari ilmu itu bila dilakukan dengan penuh tertib, bertahap, sehingga dia tarsih, nancap, kuat. Maka jangan heran kalau hari ini banyak orang-orang yang kemudian yang katanya belajar tentang sunnah, belajar tentang akidah, tapi diberikan ujian itu cepat lelah dan berkeluh kesah. Mengapa? Karena membangun ilmu tauhidnya itu tidak tarsih. Contoh misal, siapa di antara kita yang belajar ilmu itu misalnya usul salasa sampai selesai? Akidah. Kemudian dia fahami kandungan maknanya dengan tertib 3 landasan utama. Dia pindah kepada kitab tauhid. Dia pelajari sampai selesai kitab tauhid. Kemudian dia fahami maknanya. Kemudian dia meningkat lagi belajar kepada akidah wasitiyah. Meningkat lagi kepada ya akidah tadmuriyah dan seterusnya. Meningkat lagi kepada akidah tohawiyah terus. Maka saya sangat meyakini
Bila ada akhlak yang buruk yang ada terjadi pada kita, bila ada kondisi yang buruk yang berkenaan dengan akhlak kita, maka sesungguhnya sangat dimungkinkan karena tahapan belajar untuk menguatkan akidah yang itu berbuah pada akhlak yang baik itu tidak kita tempuh. Buah akidah tauhid itu memang tidak kelihatan secara instan. Beda dengan ilmu fikih. Saya bingung nih masalah ini hukumnya apa, tinggal klik keluar jawabannya. Tapi buah dari akidah yang dipelajari dengan tertib, dengan perlahan, dengan penuh pemaknaan, itu nanti akan berbuahnya pada buah yang kokoh ketika masanya tiba. Dia menjadi orang yang berusaha untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar, dia pandai bersyukur. Dia orangnya berusaha untuk menjaga amalnya, menyembunyikan amalnya, memperjuangkan keikhlasannya terus dan terus menerus. Ketika tahapan-tahapan dan dia mempelajari akidah itu betul-betul dia lewati. Berbeda dengan kadang ngaji, kadang enggak. Punya buku kadang dibaca, kadang enggak. Maka hasilnya juga gitu, mudah goyang, goncang. Kenapa? Karena belajarnya itu tidak tertib. Tidakkah kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menanamkan tauhid murni total? Pelajaran pertama dan utama 13 tahun di Mekah itu tauhid, akidah 13 tahun. Lalu kemudian pindah ke Madinah 10 tahun, turunlah hukum-hukum berkaitan dengan muamalah interaksi satu manusia dengan manusia yang lain. 10 tahun selesai. Nah sementara di zaman kita banyak orang-orang yang mencari ilmu itu dengan penuh ketidaksabaran dan ingin yang instan-instan saja. Maka wajar untuk kemudian ketika didera berbagai macam ujian, diberikan kelebihan, keluasan, kenikmatan, dia menjadi orang yang mudah sekali sombong. Mudah sekali sombong, mudah sekali kemudian membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Demikian juga mudah baginya untuk berkeluh kesah ketika diberikan musibah. Mudah. Mengapa? Karena tahapan-tahapan dia untuk belajar ilmu yang mendidik jiwanya itu tidak dia lakukan dengan tertib. Tidak dilakukan dengan tertib. Ya. Nah, ini penting ikhwan sekalian. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwasanya sudah panjang ilmu yang sudah kita pelajari, lalu kemudian kita tinggalkan untuk ilmu. Dulu misalnya, ya, ini mungkin saya agak berikan nasihat khusus kepada para mahasiswa. Ya, para mahasiswa, anak-anak muda yang saat ini, dan saya yakin ketika pengetahuan terhadap agamanya sudah mulai meningkat, mesti dia menjadi orang yang namanya anak muda ya, apalagi mahasiswa, itu menjadi orang yang pasti getol untuk belajar. Mulai mengumpulkan buku, beli kitab ini, gitu kan? Karena udah mulai bisa bahasa Arab. Kumpulkan, dibaca. Maka saya berpesan bahwasanya bila Anda hari ini senang baca kitab, maka 50 tahun ke depan Anda pun harus rajin baca kitab. Paham? Kalau hari ini antum rajin mencatat mengumpulkan ilmu, maka 20 tahun ke depan antum rajin mencatat mengumpulkan ilmu. Jangan berhenti. Terus. Kadang ada orang merasa saya ngaji udah lama, nggak perlu lagi buat catatan. Padahal dulu dia rajin mencatat. Padahal dia rajin mencatat. Kalau ngaji itu bawa buku, kitab gitu kan, dicatat ini poinnya. Begitu sekian tahun berlalu, kemudian ngaji nggak buat catatan. Lama-lama apa? Orangnya pun nggak muncul. Maka itu ada celaan di situ. Apa celahnya? Dia tidak menjaga kebaikan. Dia kufur pada nikmat, dapat apa? Nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Apalagi kalau gelarnya mantan ustadz. Allahu Akbar. Dulu ini ustadz sunnah. Ya. Sekarang kerjanya di bengkel. Jadi montir. Allahu Akbar. Kalau kita sudah terjun di dakwah, maka istiqomah kita dengan dakwah, insya Allah. Udah Allah matikan kita dakwah. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji orang berdakwah. Wa man ahsanu minallahi qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka teruslah kita berdakwah. Lakukanlah karena Allah. Ya, tapi sekarang ini muncul ustaz-ustaz yang wah jadi tenar. Udah, antum jangan cari ketenaran, Anda berdakwah.
Walaupun selama ini antum ngaji yang antum bidah itu 10, 20 dan 20 tahun kemudian tetap 20 istiqomah antum. Walaupun yang ngaji sama antum 20. Kenapa? Kita berdakwahkan kepada Allah. Kadang seorang berpikir, saya itu ngaji tuh ngajar tuh udah lama dakwah, tapi yang ngaji kok datangnya segini-segini aja terus gitu, mukanya itu aja. Ya sabar, antum kan berdakwah kan karena Allah. Ya sabar. Mungkin saya ini orangnya cara menyampaikan dakwahnya nggak nyaman, ilmu saya mungkin terbatas. Ya sabar, terus belajar, terus. Jangan berhenti. Karena berdakwah kita itu bukan melihat banyak sedikitnya orang yang hadir. Ya syukur-syukur banyak hadir karena kita mendapat istifadah dari ilmu yang kita berikan, dia mendapat istifadah dari itu. Ya, tapi kalau kita sudah mulai dakwah, berdakwahlah kita terus. Semampu yang bisa kita harus lakukan, lakukan. Kecuali ada penghalang yang membuat kita tidak terus, ya kita ini. Tapi jangan berhenti dari berdakwah. Sebagaimana jangan berhenti hari ini. Saya ingatkan kepada antum yang mahasiswa ini terutama. Kalau antum hari ini rajin mencatat, maka nanti antum kalau sudah punya anak mahasiswa, tetaplah antum rajin mencatat. Ingat baik-baik ini ucapan anak. Kalau hari ini antum rajin baca kitab sebagai mahasiswa, nanti kalau antum punya anak mahasiswa, tetaplah antum rajin baca kitab. Bila antum suka perkataan Allah, perkataan Rasul dan perkataan ulama, maka tetaplah antum suka dengan itu. Jangan berubah. Jangan berubah. Sebagaimana kita kecilkan dulu hukumnya amalan sunnah. Yang biasa kita sholat malam, maka jangan kita tinggalkan sholat malam. Jangan tinggal sholat malam, terus. Ya, terus sholat malam. Dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Dan menghentikan amalan yang sudah dimulai, itu termasuk bahkan Syekh Utsaimin menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Yang mana mereka itu jika memulai suatu amal, mereka tinggalkan amal tersebut. Dalam perang Uhud sekitar 1000 orang keluar untuk berperang bersama Nabi SAW. Sepertiganya orang munafik. Jadi berapa orang itu? Berapa orang? 300 lah. Dari 1300. Ya. Tapi dalam perjalanan mereka pulang. Dan memang tujuan mereka itu untuk apa? Mengacaukan kesatuan kaum muslimin. Udah mulai berangkat, pulang. Lalu mereka berkata, "Lau na'lamu qital lataba'nakum." Sekiranya kami mengetahui tentang perperangan, itulah kami mengikuti kamu. Ya, artinya untuk mengacaukan kaum muslimin, kesatuan mereka. Nah, mereka mulai sesuatu, ya, maka mereka kemudian mereka tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya, tadi ayat 1 Al-Imran 167, kemudian Allah sebutkan ketika mereka meninggalkan peperangan itu, "Lau na'lamu qital lataba'nakum hum lil kufri aqrabu yauma idzin minhum lil iman." Mereka itu ya lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang itu tidak sama dengan hati-hati mereka. Wallahu a'lam bima yaktumun. Dan Allah mengetahui, ya, lebih mengetahui apa-apa mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Sehingga satu hal yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya sesuatu yang sudah kita mulai, kemudian kita sudah jalani, kita konsistensi, maka menghentikan itu kita khawatir terkena tadi keburukannya, kufur nikmat. Ya, seperti kita tahu merasakan nikmat untuk ilmu, kemudian kita tinggalkan belajar untuk ilmu, maka kufur nikmat. Yang kedua, itu termasuk karakter orang-orang munafik. Ya, dan saya kira mungkin ini barangkali ingin saya sampaikan dari materi saya yang singkat ini, ya, untuk kemudian memberikan motivasi saja buat kita untuk istiqomah dengan amal, ya, dan semoga amal itu terus kita lakukan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain, dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita tersebut, mati dalam keadaan kita beribadah dan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita beribadah, teruslah kita beramal, jangan hentikan sesuatu yang sudah kita mulai, ya. Dan semoga, ya, doa-doa kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf, ya,
saya tidak bisa memberikan kajian karena yang jadi ukuran saya adalah materinya selesai, bukan waktu yang sesuai kuota 1 jam tidak. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.